Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk kegiatan ini ya. Jadi judul kegiatan ini adalah apa namanya sosialisasi teknis pendaftaran program beasiswa Max Japanese Studies tahun 2022 ya. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui, pihak Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sudah menerbitkan informasi mengenai beasiswa ini ya. Sebentar ada yang masuk. Oke. Jadi beasiswa ini diadakan oleh pihak kedutaan itu hampir setiap tahun ya. Pasti di akhir tahun itu pasti muncul pengumuman ya mengenai Japanese Studies ya. Isinya belajar 1 tahun di Jepang ya. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir juga Teguh Setiawan ya, yang merupakan penerima beasiswa Max Japanese Studies tahun sebelumnya, berarti tahun 2021 yang baru kemarin deh sebenarnya ya. Kapan itu perginya? Ya, baru bisa berangkat akhir November kemarin. Akhir November ya, oke. Ya. Terus sudah menyelesaikan apa itu namanya karantina ya? Iya. Soman. Ya. Gimana sekarang? Teguh ngambilnya di universitas apa? Iya, jadi kebetulan saya ngambilnya di Universitas Chiba di Chiba Daigaku. Chiba Daigaku ya, oke, sip, terima kasih. Sekarang berarti apa itu? Online atau offline kuliahnya? Ini Sensei, kebanyakan masih online. Jadi walaupun udah di sini, seringnya sih masih dari asrama aja gitu. Jadi dari asrama belajar online. Tapi kadang kalau emang merasa perlu untuk belajar mandiri atau mungkin kebetulan ada jadwal ke kampus juga bebas boleh ke kampus gitu aja. Oh, oke. Jadi pas banget ada Omikron kemarin ya, pas Teguh berangkat ya. Oh jadi, iya, Sensei, itu Jepangnya lucky banget. beruntung banget ya, sip. Ya, nanti kita dengerin cerita dari Teguh lebih lengkap lagi setelah penjelasan dari saya. Nanti kalau di tengah-tengah penjelasan saya ada pertanyaan, ada komentar dari kalian, dari Teguh juga ya, itu silakan dipotong aja, nggak apa-apa ya. Jadi mumpung ingat gitu supaya nggak kelupaan. Ya, oke. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sambil share screen ya, bahwa kegiatan ini ya sudah dibuka sejak 20 Desember 2021 ya. Dan pendaftarannya itu tidak bisa mandiri. Jadi mahasiswa itu nggak bisa mendaftar sendiri gitu, yang ngirim sendiri itu nggak bisa. Jadi akan dikoordinir oleh masing-masing universitas gitu. Jadi dokumennya ke kami dulu, ke prodi, nanti dari prodi diolah lagi, nanti disatukan ya, nanti baru dari kami itu dikirim ke kedutaan begitu. Ya, kita pastikan beberapa hal di sini ya. Jadi ini adalah halaman website dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia mengenai program Japanese Studies tahun 2022 ya. Masa pendaftarannya 20 Desember sampai 13 Januari 2022. Nah, sampai dengan itu kami harus sudah bisa mengirimkan pendaftar dari pihak dari Unsada gitu ya. Makanya kalau di rekrut di internal di sini itu deadline-nya lebih maju kan ya. Oke, terus masa studinya ini 1 tahun ya. Jadi di sini nanti ada Teguh juga yang bisa cerita nanti ya. Periodenya adalah dari Oktober tahun depan sampai dengan Agustus atau September tahun 2023. Berarti kalau Teguh itu pulangnya tahun depan, akhir tahun depan gitu ya? Enggak, Sensei. Jadi kalau dari programnya sendiri tetap dimulainya udah dari Oktober kemarin. Jadi sejak tanggal 1 Oktober udah mulai online sambil menunggu keberangkatan. Terus nanti selesainya di Agustus tahun depan. Agustus tahun depan ya, oke, sip. Terima kasih ya. Oke, terus ini adalah jadwal seleksinya ya, sudah kalian lihat. Masa pendaftaran udah ada, hasil seleksi dan macam-macam lainnya ya. Nanti bisa kalian lihat. Dan perlu diperhatikan ini jadwalnya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi mohon saya juga memperhatikan ya. Jadi kita sama-sama memperhatikan ya setiap berkala ya. Jadi supaya
kalau ada perubahan bisa saling mengingatkan ya. Terus pelaksanaan ujian tertulis ini juga masih belum pasti ya karena ada kondisi pandemi. Berlanjut ke fasilitasnya ya, jadi fasilitasnya ini merupakan hal-hal yang kalian akan dapatkan ketika mendapatkan menjadi peserta program beasiswa ini ya. Pertama, biaya kuliahnya gratis ya, ditanggung sepenuhnya ya, nggak bisa bayar. Terus nanti dapat tunjangan hidup sebesar kurang lebih 117.000 yen per bulan ya. Nanti mungkin ada cerita juga dari Teguh ya kalau berkenan. Terus tiket pulang perginya Jepang Indonesia itu di cover tapi hanya 1 kali ya pergi pulang. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah bisa pulang kayaknya nggak bisa pulang kalau Max ya. Nggak bisa pulang. Jadi ya hanya 1 kali saja. Terus nanti visanya itu dibuatkan ya, jadi nggak bayar dan tanpa ikatan dinas, jadi nggak perlu ada kewajiban setelah pulang harus ngapain gitu, nggak ada. Terus persyaratannya mahasiswa aktif minimal semester 3, jadi sudah memiliki transkrip ya, gitu intinya begitu. Minimal semester 3 S1 atau D4 jurusan sastra pendidikan budaya dan bahasa Jepang. Sehat jasmani dan rohani, menguasai bahasa Jepang, ya ini ya, menguasai bahasa Jepang, terus usia maksimal 29 tahun pada tanggal 1 April 2022. Kemudian syarat selanjutnya adalah direkomendasikan oleh kampus ya. Terus belum akan mengikuti sidang skripsi selama proses seleksi berlangsung. Saya pikir kalian juga sudah mempelajari ini ya. Terus pelamar harus segera kembali ke Indonesia dan melanjutkan kuliahnya setelah program ini selesai. Jadi Teguh nanti tahun depan Agustus itu langsung pulang, langsung melanjutin lagi kuliah di sini. Jadi tapi karena masih bisa ya, karena pulangnya Agustus, jadi bisa ngejar pengisian KRS ya. Bisa semester 7 dapat. Iya. Tapi pada dasarnya sekarang Teguh juga masih aktif ya di Unsada ya. Ya, Sensei, kemarin alhamdulillah karena kan masih online, terus saya coba buat minta izin kan ke Sensei. Ya, jadi Teguh juga masih aktif di Unsada ya. Oke, terus bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi situasi berikut ya, tidak dapat mendaftar beasiswa program ini. Nah, ini silakan dibaca di sini ya. Ini waktunya sedikit hari ini, jadi kita nggak bisa ke sini, tapi ya dilihat dulu sedikit ya. Nah, di sini nanti ada berbagai macam kondisi yang tidak mengizinkan ya mahasiswa bisa mengikuti program ini. Nanti silakan dibaca lagi. Oke, terus di sini juga ada frequently asked question. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan ya seputar ini. Jadi sudah disediakan oleh Max. Di sini kita baca, bisa juga baca ya. Nah ini ya. Mungkin ada hal-hal yang kalian mungkin bingung ya. Nah, nanti bisa membaca ini dulu ya. Tapi hari ini kita nggak bahas, nanti kalian baca dulu. Kalau ada yang belum paham bisa hubungi saya ya. Oke, terus prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memastikan bahwa kalian memenuhi persyaratan ya. Persyaratan yang ada di sini. Apakah sudah sesuai atau belum, itu yang harus dipastikan. Terus melakukan registrasi online ke sini ya, nanti silakan kayak ada isian begitu ya, silakan diisi. Nanti kalau nggak salah ada isian mengenai JLPT ya, dan ada kemungkinan ada juga kalian yang belum pernah ikut JLPT. Nah itu sebelumnya pernah ada yang tanya gitu sih, itu saya gimana gitu, tapi kayaknya bisa milih ya yang belum pernah itu. Oke. Terus setelah nanti dapat email ya kalau nggak salah Teguh ya dari sini ya. Betul, Sensei, dapat email konfirmasi gitu. Dapat nomor gitu ya kalau nggak salah. Oh iya, betul, ada nomornya. Itu harus diingat baik-baik sih, soalnya bakal kepake terus. Oke, terima kasih Teguh ya. Jadi nanti silakan disimpan emailnya ya. Terus selanjutnya pelamar akan menerima email. Nah ini tadi sudah disampaikan ya. Dicetak ukuran A4, ingat ukuran A4 ya. Dan simpan nomor ujian yang Anda terima ya. Jadi disimpan nomornya, diingat ya. Terus nanti silakan lengkapi dokumen yang diperlukan, nanti dokumennya ada di bawahnya ini ya. Terus berkas-berkasnya
dikirim ke jurusan nanti, bukan dikirim langsung ke sini ya. Mahasiswa nggak bisa mengirim langsung ke sini karena harus dikoordinir secara kolektif ya oleh universitas. Nah, ini nomor 6 disebutkan ya, berkas dikirim secara kolektif oleh institusi yang merekomendasikan, bukan perorangan ya. Terus nanti kami yang akan mengurus ini ya, nanti menulis kode ini ya di amplopnya dan segala macam. Gunakan, nah ini kalau nomor 6, 7 ini teknisnya kami ya, jadi nggak usah dipikirkan. Terus nomor 8 hanya pelamar yang dokumennya lengkap dan diterima sebelum deadline yang akan diproses. Jadi kita sama-sama berusaha bekerja sama ya supaya ini bisa terwujud, bisa terkirim semua. Jadi saya perlu kerjasama dari semua mahasiswa yang berminat. Terus berkas paling lambat diterima Kedutaan Besar Jepang di Jakarta paling lambat 13 Januari 2022. Jadi mengingat ini 13 Januari ini kayaknya masih jauh, tapi kayaknya sebenarnya udah dekat gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu saya memajukan kalau di perekrutan internal itu agak maju sampai sampai berapa ya, saya lupa. Oke, jauh deh sebelum ini ya. Oke, nanti kita bisa lihat postingan di sini ada sih. Sebentar. Oke, di sini 5 Januari ya. Oke. 5 Januari kalau di prodi ya. Oke, terus ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan. Pertama, surat pengantar dari ketua jurusan, ini nanti kami yang akan mengurus setelah melihat berkas-berkas dari mahasiswa yang masuk ke pendaftaran. Terus lembar printout, nah ini perlu dari kalian ini ya. Terus formulir pendaftaran application form 2022, nanti kita sama-sama lihat dan kita sama-sama breakdown gimana cara mengisinya ya. Terus foto berwarna, ingat perhatikan betul-betul ini ya. Cetak foto di kertas foto bukan HVS, foto formal yang diambil 6 bulan terakhir ya. Latar polos dengan warna latar bebas biru merah putih ya. Ukurannya lihat, ukuran ini agak spesial ya. Tapi ya 3x4 juga boleh nih kayaknya. Oke. Terus tempel pada kotak yang tersedia di formulir pendaftaran. Nah, ini ingat ya. Jadi bukan di print di situnya ya, hati-hati. Kadang ada yang lewat ya, melewatkan ini gitu. Oke. Terus ini juga dokumen yang harus diisi yaitu placement preference application form, yaitu isian mengenai tempat tujuan yang kita harapkan gitu ya Teguh ya, mau ditempatkan di universitas mana gitu ya? Ya Sensei, jadi kita ngisi 3 nanti ada nomor-nomornya gitu, jadi ada ketentuannya juga. Oke, makasih. Nah, untuk memilih universitasnya itu kita bisa mengunduh ini course guide ya. Jadi bisa memilih 3 universitas dari course guide ini ya. Nanti silakan bisa dicek. Terus selanjutnya transkrip nilai dari semester 1 sampai semester yang terakhir. Nah, kalau semester ini kan belum keluar, jadi semester genap kemarin berarti ya, yang terakhir. Nah, pertama perhatikan ini ya, dokumen wajib dilegalisasi atau dicap basah asli oleh perguruan tinggi. Ya, terus dokumen hasil terjemahan harap dilegalisasi atau dicap bahasa asli oleh perguruan tinggi pelamar pada hasil terjemahannya. Ini kalau diterjemahkan ya. Harap tidak melampirkan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia, berarti harus dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalau kalian minta transkrip ya, minta transkrip nilai dalam bahasa Inggris ya. Terus legalisasi atau cap basah harus asli dan tidak boleh hasil scan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian minta transkrip, sekarang kan kalau kita minta transkrip itu melalui WhatsApp ya ke kepala TU di sekretariat fakultas ya. Nah itu sampaikan ke sekretariat fakultasnya bahwa saya mahasiswa ya mau yang fisik gitu, bukan dikirim pakai email PDF-nya gitu. Mohon diperhatikan itu ya. Jadi bukan hasil scan ya, perlu diperhatikan. Kalian perlu dapat fisiknya, berarti datang ke kampus. Gitu. Atau kalian bisa bekerja sama temennya supaya bisa dapat fisiknya gitu. Ya. Kalau misalnya memang ada yang berhalangan. Gitu. Oke. Terus surat keterangan mahasiswa ini maksudnya surat keterangan mahasiswa aktif. Nah ini juga sama ya. Ini harus dibuat dalam bahasa Inggris ya, silakan. Terus ini, perhatikan.
Surat harus dilengkapi dengan keterangan tempat dan tanggal lahir mahasiswa. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini di surat keterangan mahasiswa aktif yang standar yang dikeluarkan oleh kampus itu tidak ada keterangan tempat dan tanggal lahir mahasiswanya. Jadi kalian perlu request pada saat minta ke sekretariat fakultas ya. Terus satu surat untuk satu mahasiswa ya. Jadi tidak bisa dikolektifkan di satu surat gitu ya. Terus surat rekomendasi dari ketua jurusan ini juga nanti akan kami urus ya. Terus fotokopi sertifikat Nihongo Nariku Shiken JLPT jika ada beserta lembar skornya, jika ada ya. Jadi kalaupun tidak ada itu tidak apa-apa, bisa mendaftar ya. Kalau punya ujian kemampuan yang lain kayak JTS gitu, terus NATES itu sertakan aja nggak apa-apa. Oke, terus nanti setelah itu lihat kalian perhatikan ya catatannya di sini ya ada harus A4 semua, terus tidak bisa yang lain ya. Terus jangan di staples, jangan dicilid, jangan dilubangi. Nah, cukup diklip aja agar tidak tercecer. Nah, ini diperhatikan. Dokumen dibuat menjadi satu bundel. Nah, ini terakhir kami sih yang mengurus ya. Dokumen 156 harus bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Selain dari itu, berkas tidak akan diproses. Ingat, perhatikan 156 berarti surat pengantar ya, transkrip dan surat keterangan mahasiswa. Kalau surat pengantar itu biasanya kami buatkan dalam bahasa Jepang. Terus dokumen 3 dan 4 wajib diisi dalam bahasa Jepang. Nah, 3 dan 4 ini ya, formulir sama placement preference application form. Terus lengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sesuai instruksi. Dokumen yang tidak sesuai instruksi tidak akan diproses. Perhatikan baik-baik. Pelamar yang terkendala dengan legalisasi transkrip nilai mohon untuk menyertakan surat keterangan resmi dari pihak universitas melakukan bahwa jadi surat keterangan dari universitasnya ya. Nah, terus ini mengenai ujian tulis ya, di sini sudah ada soal-soalnya ya kakomong apa itu? Soal-soal zaman dulunya ya. Jadi bisa melihat di sini, bisa belajar ya, mempelajari. Terus nanti ada ujian wawancara dan tahap secondary screening. Ini biasanya wawancara juga kalau nggak salah ya. Enggak, Sensei. Jadi secondary screening tuh dokumen aja, Sensei. Oh, oke. Ingat saya kemarin. Oke, sip. Terima kasih tuh. Ya, jadi ini mengenai informasi yang ada di di websitenya Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia ya. Terus menanggapi pengumuman ini, kami juga sudah mengeluarkan pengumuman kami ya melalui Instagram dan sosmed kami yang lain ya. Jadi pada dasarnya tetap berpatokan ke sini ke websitenya Kedutaan. Nah, terus kami juga mengeluarkan syarat dan ketentuan mengenai perekrutan internal di sini ya pesertanya. Jadi silakan bisa mengunduh file penjelasannya di link yang ini. Kalau di Instagram itu nggak bisa diklik langsung, jadi kalian mesti tulis sendiri gitu. Nah nanti ketika kalian masuk ke link ini akan terhubung ke ini ya. Ke dokumen ini ya. Jadi dokumen ini kami terbitkan, prodi terbitkan untuk memberikan kejelasan bagaimana cara mengajukan pendaftaran diri kalian, ya, mengajukan diri ya. Oke. Isinya pada dasarnya sama dengan yang di website tadi, website Kedutaan ya. Nah, kami hanya mau memastikan mahasiswa ini paham semua. Gitu. Kalau misalnya mahasiswa ingin membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan beasiswa itu, kalian harus jeli, harus teliti ya mengenai semua hal mengenai ini harus memahami betul-betul ya. Gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi pemahaman terhadap isi dari kalau nggak paham ya susah ya. Jadi
pasti kesulitan. Jadi mohon harus teliti. Terus ini persyaratan yang kami tentukan dari Prodi ya untuk seleksi internal di Unsada. Pertama, mahasiswa aktif Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada dibuktikan dengan surat keterangan aktif mahasiswa dalam bahasa Inggris. Nah, ini sekalian ya. Jadi sekalian untuk yang untuk disubmit ke kedutaan. Tapi mohon diingat tadi ya, apa tuh? Di dalam surat keterangannya harus ada apa tuh? Harus ada mana tadi? Nih, harus ada tempat dan tanggal lahir mahasiswa. Nah, ini berbeda dengan yang format yang standar di kampus ya. Jadi mohon itu harus diingat. Terus IPK minimal 3 dibuktikan dengan transkrip nilai. Ini juga sama. Jadi kalian nggak perlu bikin dua-dua sih. Terus memiliki dan menyediakan fotokopi sertifikat JLPT, JTS, NATES minimal N3 atau setara. Nah, ini sudah kami jelaskan kenapa harus ada sertifikat ini ya. Karena pada dasarnya ujiannya lumayan ini ya, levelnya bertahap gitu ya. Ada yang gampang, terus susah, terus tambah susah gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak punya juga masih bisa daftar ya. Jangan khawatir ya. Hanya saja semua pendaftar itu harus mengikuti ini TTBJ ya, ujian online, ujian kemampuan bahasa Jepang online TTBJ. Nah, ini nanti bisa dijelaskan di bawah ya. Terus selanjutnya mengisi dan menyiapkan formulir aplikasi ya yang sudah bisa kalian unduh dari website kedutaan. Terus lakukan registrasi secara online, tadi juga sudah disebutkan, pas foto juga sudah, ini juga yang placement preference juga sudah, dan yang mengikuti ujian TTBJ ini ya. Jadi ada satu ujian TTBJ yang isinya tuh tiga ujian, jadi satu paket gitu ya. Ada grammar, ada spot 90, ada kanji spot 50 kalau nggak salah. Nah, itu satu paket ya, jadi silakan ikut itu. Perlu daftar, kadang kalau daftar untuk TTBJ itu butuh waktu juga ya, jadi mohon jangan buru-buru, silakan dari sekarang disiapkan. Jangan mepet-mepet maksudnya. Terus setelah semua dokumennya komplit ya, silakan isi formulir online ya. Dari kami ya, ini silakan diisi di sini. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa hubungi saya langsung ya. Nah, sebelum mengisi ini kalian sudah memiliki hasil ujian TTBJ-nya karena kami minta mahasiswa mengisi nilai-nilainya di situ ya. Terus sediakan syarat dokumen ini dalam bentuk PDF. Jadi ada fisiknya, ada PDF-nya ya. Sementara kami minta PDF-nya dulu. Terus jadi kami minta satu jenis dokumen itu dalam satu file PDF. Misalnya nih transkrip nilai ada 2 lembar misalnya. Nah, itu harus dalam satu file PDF. Jangan ada 2 file PDF transkripnya ya. Jadi harus satu. Silakan disatukan dengan mungkin bisa cari di website di internet ya caranya. Terus jadi totalnya ini kalau termasuk file foto ada 10 file ya. Bisa dipastikan lagi. Terus beri nama pada dokumennya. Jadi di foto di hasil TTBJ itu diberi nama seperti ini ya. Nama, terus nama dokumennya apa, terus ini kode ini MJS 2022. Terus kalau sudah lengkap silakan kirim semua dokumen ke alamat email jurusan dengan subjek ini. Pastikan mahasiswa menulis pembukaan, perkenalan diri, ya, maksud tujuan email, dan penutup di badan email. Jadi jangan ngirim filenya doang ya. Kadang ada mahasiswa yang ngirim dokumennya jadi ada di attachment gitu ya. Itu sama kayak kalian melemparkan dokumen itu ke saya dan tidak ngomong apa-apa. Gitu. Nggak proporsional seperti itu ya. Di masyarakat umum juga nggak pantas begitu. Jadi silakan tulis pembukaan kepada yang terhormat
prodi ya. Dengan hormat, perkenalkan saya siapa, NIM-nya berapa, termaksud mengirimkan dokumen-dokumen yang terkait pendaftaran Max gitu. Isinya nggak mesti yang gimana sih, yang penting ada aja gitu. Terus yang perlu diingat adalah pendaftaran untuk seleksi internal di prodi adalah ditutup hari Rabu 5 Januari 2022. Dipastikan kalian sudah submit di waktu itu. Terus untuk TTBJ, kalau kalian bingung ya gimana cara belajar cara apply-nya, silakan bisa lihat video-video tutorial yang ada di website di YouTube ya, sudah ada di sini. Ini juga ada tes yang perlu diikuti ya, ada 3. Spot 90 sebentar. Ya, jadi bukan sorry untuk TTBJ-nya itu bukan yang ini ya, bukan yang paketan ya, bukan, sorry. Jadi ada 3. Jadi mandiri itu masing-masing, Spot 90 sendiri, Bumpo 90 sendiri, sama Kanji Shindang Jokyu itu sendiri ya. Jadi bukan yang paketan ya, mohon maaf ya. Nanti kita coba lihat ya. TTBJ. Nah, ini jenis-jenis tesnya ya. Jadi kalian ikut yang ini, Spot 90, terus ikut Grammar 90, sama Kanji Ryoku Shindang Jokyu ini ya. Jadi saya kasih tanda supaya jelas ya. Pertama, jadi yang ini ya, ini 1, terus ini 2, sama yang bawah 3 ini ya. Bukan yang atas ya, bukan yang atas ya, jelas ya. Oke, jadi itu. Terus apa lagi ya? Jadi itu saja ya mengenai dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan ke cara mengisi formulir ya. Jadi waktunya supaya bisa efektif ya. Nah, di sini sudah ada. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Kayaknya udah jelas ya. Nah, pertama kita perhatikan nomor instruksinya dulu ya. Type or write. Jadi bisa kita ketik di komputer ya. Type or write atau menulis tangan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian punya kemampuan menulis di laptop di atas PDF ini ya, silakan bisa tulis di situ biar lebih rapih ya. Terus gunakan alfabet ya. Terus write years in Western calendar, jadi yang biasa aja, yang pakai tanggal, bulan, tahun gitu ya. Terus write proper nouns in full without abbreviation, jadi jangan disingkat-singkat maksudnya ya. Terus yang pertama adalah nama ya. Nama kita biasanya sih semua tuh sebenarnya given name ya. Jadi kita nggak punya nama marga gitu. Tapi kalau saya biasanya itu menuliskan sesuai dengan urutan, kan nama saya Hari ya. Jadi nama saya Hari Setiawan. Kebetulan kita satu marga nih sama Teguh Setiawan. Mungkin kalau ganti nama jadi Setiawan bisa lurus kali. Bercanda. Jadi kalau saya menuliskan namanya itu di sini tulis Hari, di sini Setiawan. Ini saya bisa tulis nggak ya? Oh bisa nih, Hari misalnya ya. Gitu. Terus di sininya Setiawan gitu ya. Huruf besar semua ya. Block letters. Nah, kalau saya nambahin dikit. Silakan. Nulis yang nama bener kayak sensei gitu aja. Soalnya saya kan waktu itu nulisnya saya balik kan. Oh, jadi dipanggilnya Setiawan Sang gitu ya? Iya, jadi kedaftar di kampusnya Setiawan Teguh. Nah, gitu. Itu. Jadi karena saya mau dipanggil Hari Sang gitu ya, makanya saya taruh Hari itu sebagai nama
marga saya, nama keluarga saya gitu ya. Gitu. Hari Setiawan. Nah, kalau namanya ada 3 kebetulan ya di sini satu lagi Hari Setiawan. Wow misalnya ya. Oke ya, sampai sini jelas. Terus gendernya harus silakan dipastikan gendernya. Sorry bercanda. Saya male ya. Terus marital statusnya, nah ini saya pura-puranya single ya, focusing. Terus nationality-nya ya Indonesian gitu ya. Jangan lupa. Terus Japanese nationality, no. Nah ini karena no berarti ini tidak usah diisi ya sampai tahun berapa gitu. Terus tanggal lahir ya. Nah ini tulisannya berarti kebalik ya, tahun dulu ya. Misalnya 1900 misalnya saya lahirnya. Terus 10 misalnya begini. Terus umurnya 20 tahun. Ini misalnya ya. Terus nah ini tanggal alamat ya. Nah, alamat ini jangan ditulis jangan diterjemahkan ya. Silakan tulis apa adanya. Misalnya saya jalan wow misalnya. Nomor itu RT RW 01 gitu ya. Pondok Kelapa Jakarta Timur. Jadi jangan diterjemahkan ya. Karena apa? Karena kalau misalnya diterjemahkan nanti misalnya orang kedutaan mau ngirim surat terus nulisnya pakai yang diterjemahkan, nanti orang tukang posnya yang di sini bingung gitu ya. Nggak nyampe nantinya. Jadi begitu itu ya. Sama ini Sensei nambahin buat alamat, terutama buat yang anak rantau, kalau misal ada, saran saya sih mending diisi alamat yang di kampung halaman aja, yang di rumahnya. Kalau emang ada rencana mau pulang kampung dulu gitu. Karena kejadian saya ngisi alamat di Jakarta, ketika dapat nanti tiketnya jadinya dari Jakarta. Nah, jadi harus biaya mandiri dulu buat ke Jakarta. Nah, padahal teman-teman yang lain yang menuliskan alamat dari daerahnya masing-masing diberikan tiket dari bandara terdekat. Oke. Makasih Teguh ya. Jadi silakan itu dapat masukan dari Teguh ya. Oke, kita lanjutkan. Country-nya Indonesia gitu ya. Oke. Terus if you currently reside in Japan, what is your current resident status ya? Jadi ini kalau untuk pendaftar yang tinggal di Jepang. Jadi kalau ini kan tidak sesuai dengan kondisi kita skip aja. Ya. Terus yang nomor 2 ini ya, your addresses before departure for Japan. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, yang tadi disampaikan ya. Jadi sebelum kamu berangkat itu kamu ada di mana gitu ya alamatnya ya. Misalnya sama dengan di atas ya klik di sini. Tapi kalau misalnya beda, yang di atas kosan, yang di bawah ini rumah kampungnya misalnya, itu juga bisa seperti itu. Jadi di mana kira-kira kalian pas mau berangkat dari Jepang itu. Silakan. Kalau misalnya ini tulis di sini ya. Kalau beda sama dengan yang di atas, kalau beda dengan yang di atas ya. Oke, terus saya lanjutkan. Terus yang ini nih. Address before departure for Japan is outside your home country. Do you understand that in principle an airline ticket to Japan will not provided gitu ya. Ini perlu diisi ya, karena ini pertanyaan kalian paham nggak nih? Bahwa kalau misalnya kalian ketika mau berangkat ke Jepang ada di negara selain Indonesia, itu tidak akan disediakan tiket gitu. Jadi kalian harus berangkat sendiri. Kalau misalnya pada saat mau berangkat kalian ada di Korea misalnya, atau di Cina, atau di Malaysia misalnya ya. Jadi kalian harus menyampaikan pemahaman kalian. Paham nggak? Ya paham. Hai aja ya di sini ya. Silakan. Jangan sampai terlewat ya. Hati-hati. Terus nomor telepon. Nah ini nomor telepon silakan isi, dan nomor email. Emailnya yang aktif kalian gunakan ya. Gitu.
Untuk alamat email sebaiknya ya, kalau kalian mahasiswa kan namanya juga masih muda ya, mungkin masih ada yang punya alamat email itu yang lucu-lucu gitu ya, Princess Hari misalnya, underscore apa gitu ya. Sebaiknya sih udah mulai bikin email yang formal ya, kayak pakai nama sendiri ya, haristiawan@gmail.com gitu misalnya ya, yang proper gitu ya. Ya tapi kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa sih, bisa pakai yang udah biasa kalian pakai gitu ya. Silakan. Terus untuk pertanyaan nomor 8, have you taken courses related to the Japanese language or Japanese culture totaling over 1 year at your current university and at another university as September 1, 2022 ya. Ini kalian belajar bahasa Jepang atau belajar budaya bahasa Jepang nggak nih sampai dengan terhitung sampai dengan 1 September ya? Jawabannya kan iya ya, karena kalian kan terdaftar di prodi ini. Terus program Shuryogo, kalau program ini selesai ya, apakah kalian memiliki keinginan untuk meneruskan pelajaran kalian, studi kalian di sini di Unsada? Ya jawabannya harus ya. Kalau no ya susah, nggak kepilih nantinya. Ya. Terus selanjutnya, have you been awarded as a Japanese government scholarship in the past? Ya jawabannya kalau ya belum ada ya belum ya, no, ya, belum pernah. Gimana tuh? Oh iya ya, no Jepang betul ya. Oke. Terus nomor 11, Nihon Seifu. Apakah kalian pernah apa nih? Apakah kalian sedang mendaftar untuk program beasiswa dari pemerintah Jepang yang lain selain Max ya? Jadi nggak boleh gitu daftar program yang lain. Misalnya ini kan ada program teacher training kalau nggak salah ya. Misalnya daftar dua-duanya itu nggak bisa. Ya, Y gitu ya. Terus, are you receiving a schedule to be receiving any scholarship from any organization other than Japanese government? Ya misalnya, apakah kalian punya rencana akan mendapatkan beasiswa dari organisasi lain? Nah, jawabannya ya harusnya iya ya. Karena kalau yes itu mungkin agak ini. Nah ini tuh. If yes, do you understand you must cancel other scholarship? Jadi kalau misalnya kalian sedang menerima beasiswa lain, itu harus di-cancel dulu. Harus cancel, harus sambil daftar, sambil cancel beasiswa yang sedang diterimanya gitu, atau yang akan diterimanya gitu ya. Nah, ini kalau jawabannya yes, ya jawabannya yes gitu ya. Kalau no ya ini nggak perlu diisi, yang bawah ini nggak perlu diisi berarti. Paham ya? Nah, ini detail mengenai kalau kalian menerima beasiswa dari tempat lain. Tulis di sini nama beasiswanya apa, terus nama institusi yang memberikan beasiswa apa, ya, terus ya ini fakultasnya apa, terus majornya apa ya. Oke, seperti itu. Terus sorry. Bukan. Mohon maaf, sorry, ralat. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan beasiswa dari tempat lain, itu tulis di sini namanya apa? Beasiswa anak ajaib misalnya. Jadi di sini dituliskan nama program beasiswanya ya. Nah, kalau di sini nomor 13 itu menjelaskan mengenai tempat kalian belajar, yaitu Unsada ya. Namanya berarti Dharma Persada University. Terus fakultasnya apa fakultasnya? Language and Culture Department / Japanese Language and Culture. Bukan, sorry. Ini fakulti ya. Faculty of Language and Culture. Terus di sini baru Department Culture Department gitu ya. Majornya kalian kan belajar dua-duanya ya, jadi both ya. Terus kalian nanense tahun keberapa?
ichinense, ninense, ichinense masih nggak bisa ya. Jadi ninense atau sanense ya. Di sini 2 atau 3 gitu isinya ya. Nah, terus di sini genzai gakushu shiteiru naiyo, subject you are currently study or research. Jadi di sini kalian menuliskan apa yang kalian pelajari di kampus. Sekarang semester ini belajar apa? Nah, ini ada ruang di sini, ini harus penuh. Ya, jangan sampai ada ruang yang kosong gitu ya, nanti masuk angin. Ya, mohon diisi dengan penuh ya. Isinya belajar apa saja? Pertama pakai bahasa Inggris juga boleh, pakai bahasa Jepang juga boleh ngisinya ya. Jadi kalau ngisi formulir ini tadi sudah Maaf disebutkan. Sensei, Ya, ya, seingat ya. saya ngisi formulirnya harus pakai bahasa Jepang deh kalau yang. Nah, itu. Makasih Teguh. Sip, sip. Jadi harus pakai bahasa Jepang ya. Terima kasih banyak. Berarti ini juga harus pakai katakana gitu ya? Kalau itu mah Gak pakai apa-apa. romaji, tapi maksudnya kalau yang bawah tadi kayak. Oh, kalau yang deskripsi kayak gini ya, Iya, betul betul pakai bahasa betul. Jepang ya. Oke, oke. Iya. Makasih Teguh. Misalnya, genzai, nggak bisa keluar. Oh, kok nggak bisa? Dia nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis bahasa Jepang di sini, mohon maaf. Ya, misalnya genzai, pakai apa? Di sini pakai ini ya. Sorry, ini nggak bisa nulis bahasa Jepang. Halo, halo. Oke. Jadi, sebentar. Apa ya? Sharingnya pakai ini deh. Nah, ini misalnya ya. Sorry. Genzai pakai tanda kurung gini misalnya kaiwa. Salah. Itu kaiwa. Terus apa lagi? Ongyaku. Salah. Misalnya ya. No atau o benkyou shite imasu. Terus nanti kalian jelaskan di kaiwa itu belajar apa. Kaiwa de nihongo no kaiwa o benkyou shite imasu. Isinya apa? Misalnya kaimono no toki no kaiwa ya misalnya. Apa aja belajar kaiwa, belajar percakapan tentang apa aja ya. Nanti kalian sambil lihat-lihat ya buku-buku yang kalian pakai untuk belajar itu bisa dilihat di situ isi pelajarannya apa aja. Jadi kira-kira seperti itu ya isinya. Ini harus penuh, nggak bisa ada yang kosong gitu ya. Silakan usahakan bisa maksimal. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan aja ya. Iya, Sensei, maaf. Saya Silakan. barusan ngecek dokumen apa namanya yang saya kirim dulu. Ternyata di bagian apa namanya gakubunya juga harus pakai ini ya. Bahasa Jepang, betul. Oke, Termasuk berarti. nama universitasnya juga pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi selain nama, alamat, sama nomor email, semuanya full bahasa Jepang. Oke, sip. Ini juga ya berarti. Nah, bahasa Jepangnya apa dong? Ya, kita pastikan ya sama-sama. Nah, bahasa Jepangnya fakultas kita itu adalah Gengo Bunka Gakubu. Gengo Bunka Gakubu. Kelihatan nggak tulisannya? Oke, gini ya. Gengo Bunka Gakubu ini Fakultas Bahasa dan Budaya. Nah, kalau jurusannya adalah Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang gitu. Itu ya, berarti bahasa Jepangnya apa tuh? Nihongo gitu ya. Nihongo
kakak gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Semoga bisa sinkron semua ya. Oke. Makasih Teguh udah ingetin. Oke, kita lanjutkan ya. Terus, nah ini yang bagian ini nih. Nih bagian ini. Hong program ni sayo sareta baai no sotsugyo mikomi neng gitu ya. Kalau ini adalah perkiraan waktu kelulusan kalian kalau diterima sebagai peserta program ini. Kalau misalnya masuk tahun 2019, berarti perkiraan lulusnya 19 dari 19 itu 4 tahun, berarti 20, 21, 22 gitu kan, 2022 gitu. Bulannya itu biasanya kalau kelulusan itu September, jadi gitu. Kalau misalnya kalian masuk ke sini 2018, berarti hitung aja 19, 20, 21, 22. Sama. Itu ini Sensei, kalau misal keterima. Oh, kalau keterima ya, berarti lebih setahun ya? Iya, betul. Punya saya sampai 2024. 2024. Saya tahun 2019 masuk. 19 masuk. Terus karena ikut setahun, jadi kan dari tadinya 23 jadi 24. Oke, ini kalau berarti kalau Teguh begini ya, masuk 2019 di Unsada, karena setahun di Jepang berarti 5 tahun dihitungnya ya, 20, 21, 22, 23, 24 begitu betul. Nah kalau kalian masuknya tahun 2018 berarti hitung 5 tahun ke depan, 19, 20, 21, 22, 23, berarti tahun 2023 gitu ya, kalau masuknya tahun 2018 gitu ya. Oke. Nah ini, those who are graduating before September 2023 are not eligible to apply. Nah ini perhatikan ya. Jadi 19, 20 itu masih oke. Maksudnya angkatan tahun 2019, 2020. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah ini sejarah kalian belajar bahasa Jepang. Jadi itu perlu dihitung, nggak mesti dari, kecuali kalau gini, misalnya sebelum masuk Unsada udah belajar gitu, itu silakan dihitung juga ya, setahun kursus misalnya. Nah ini tapi periode belajar di Unsada dulu nih ya. Zaiseki Daigaku de no Nihongo Nihon Bunka Gakushureki. Jadi di Unsada ini kalian dari kapan? Tahun 2019, bulan Agustus atau bulan September ya. Sampai tahun berapa, jadi udah berapa lama di sini ya, berapa tahun, berapa bulan, perkiraan aja. Terus kalau misalnya belajar di kampus lain juga silakan dicantumkan di sini nama tempatnya apa ya, nama universitasnya apa, silakan. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau belajar di kursus gitu nggak usah dicantumin ya, karena ini yang diminta adalah belajar di Unsada dari kapan sampai kapan, udah berapa lama gitu ya. Oke. Terus totalnya berapa? Berapa tahun, berapa bulan di sini dihitung ya. Misalnya 2 tahun, 4 bulan misalnya. Silakan ini jangan sampai lupa. Nah, terus selanjutnya, yang nomor 15 ini yang paling challenging ya, yaitu Nihon Deno Gakushu Keikaku, Study Plan in Japan ya. Nah, ini paling sulit untuk mengisinya ya. Jadi ini juga kalau kalian lihat cukup luas ini penampangnya. Dan ini harus penuh juga, silakan ya, harus diisi penuh. Kalau diisinya bolong-bolong, nah repot. Ya masih bisa disubmit sih, tapi kita harus membuktikan ya, kalau mau dapat beasiswa ini kita harus membuktikan bahwa kita tuh spesial. Itu harus bisa ya. Silakan. Nah, cara menulisnya misalnya ya ini gambaran sedikit dari saya ya, enggak. Tapi bukan harus begitu, ini hanya referensi saja. Pertama kalian jelaskan dulu kalian belajar dalam kondisi apa. Ya. Sekarang belajarnya kayak gimana? Latar belakang kalian belajar di sini tuh kayak gimana? Terus dari kondisi yang sekarang dengan kondisi belajar yang sekarang, apa yang belum bisa didapat? Apa yang kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Gitu. Ya. Atau
apa yang kalian belum bisa capai di kondisi pembelajaran yang sekarang. Misalnya saya mau belajar anime tapi nggak bisa misalnya. Jadi saya harus ke Jepang untuk belajar itu misalnya ya. Itu. Jadi silakan digambarkan ya kondisi bukan kondisi, apa yang mau kalian lakukan di Jepang berdasarkan latar belakang kalian belajar di sini gitu. Ya. Misalnya saya mau belajar budaya. Nah, budayanya itu budaya yang mana? Budaya itu kan luas, budaya Jepang ya. Mau belajar budaya, sensei? Iya, paham. Tapi budaya yang mana? Kenapa mau belajar budaya itu? Ya. Terus setelah belajar itu, mau diaplikasikannya seperti apa? Itu gambarannya seperti itu. Saya mau belajar sejarah, sensei, sejarah Jepang. Nah, sejarah Jepang juga kan panjang. Mau belajar sejarah yang bagian yang mana? Zaman Jomong, zaman apa gitu ya, zaman Edo atau yang mana, dan kenapa mau mempelajari tentang itu? Silakan ditulis. Ya, nanti kalau bingung-bingung ya silakan tulis dulu, terus bisa konsultasi juga ke saya. Ya, nah ini sampai sini nih. Ternyata panjang ya, panjang sekali ya. Silakan dimaksimalkan ya. Terus Sotsugyo go no keikaku Shinro Shokugyo. Nah, ini adalah tempat untuk mengisi rencana kalian ke depan. Setelah lulus dari kuliah ini mau ngapain? Apakah mau nerusin studi ke S2 ya atau mau kerja ya? Nah, ini dituliskan. Usahakan bisa penuh juga ya. Silakan dengan prediksi nanti di Jepang saya belajar begini, nanti rencananya belajar sesuai dengan rencana yang di atas, saya belajar begini nih nanti di Jepang. Nanti berdasarkan pengetahuan itu, begitu keluar dari kampus, begitu lulus, saya mau melanjutkan pembelajaran itu di tingkat yang lebih tinggi, misalnya masuk ke S2 gitu ya. Atau berdasarkan pengetahuan yang saya dapat di Jepang, saya mau kerja di bidang yang mana. Bidang itu misalnya kenapa bekerja di bidang itu, nah itu juga harus konkret ya dijelaskan. Oke, terus selanjutnya mengenai academic record, gakureki. Nah ini tulis SD, SMP, SMA, terus sama sekarang kuliah ya. SD-nya di mana ya? Misalnya nama SD-nya SDN Bangun Pagi misalnya. Di Cirebon misalnya. Jawa Barat gitu ya misalnya. Masuknya dari tahun berapa? Misalnya 2000. Terus bulannya bulan apa kira-kira? Kira-kira aja 8 lah, Agustus biasanya ya. Terus berapa tahun? 6 tahun. Terus boleh bertanya, silakan. Kalau misalnya sekolahnya pindah-pindah ngisinya gimana? Nah, di sini ada Toki Jiko, Remarks ya, bisa di sini. Nanti bisa dituliskan ya. Di sini juga ada penjelasannya sih sebenarnya ya. Nih di sebelah sini nih, di tulisan yang ini nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada tulisannya sebenarnya ya. Nanti dilihat lagi. Untuk yang seperti tadi ya, pindah-pindah itu bisa tuliskan di sini. Di bagian ini remarks ya. Hai, arigatou sensei. Oke. Terus ya kira-kira begitu. Terus di bawahnya kayaknya ada lagi. Nah, ini nih. Kalau misalnya bagian remarks yang ini kecil, kalian bisa tulis di sini. Ya. Bisa tulis di sini. Nih, kalau ini lebih luas ya tempatnya. Oke, paham ya. Nanti tulis aja SD yang paling terakhir di sini, nanti di remarks bahwa sebelumnya saya SD-nya di mana gitu ya. Pindah-pindah gitu. Dari tahun berapa di SD ini, dari tahun berapa di SD mana gitu ya. Seperti itu. Terus SMP di sini SMP berapa, di mana? Oh, ini kebalik ya, sorry. Ini Jawa Baratnya di atas. Sorry, kebalik. Jawa Barat.
Misalnya ini Cirebon misalnya. Cirebon. Terus lulusnya tahun berapa? 2006 bulan Juli misalnya. Jadi ini harus sinkron ya. Nanti di sini masuk SMP-nya berarti bulan 8 tahun 2006 berarti. 2006 bulan 8 gitu ya. Gitu ya. Terus begitu juga dengan kelulusannya berarti 2006 7 8 9 9 ya. Bulan 7 misalnya. Itu kira-kira ya sampai SMP. Dan pas di kuliah misalnya ini pakai bahasa Jepang ya berarti Dharma Pusada Daigaku Jakarta Timur, ininya Jakarta ya. Masuk tahun berapa, bulan berapa. Terus lulus perkiraan berarti sama dengan yang tadi ya. Nanti ini dicentang ini Sotsugyo Mikomi expected to graduate gitu. Terus nanti kalian jumlahkan totalnya berapa tahun kalian udah belajar di pendidikan formal ya. Di sini misalnya 16 tahun ya. Tuh ya, ini berarti 3 misalnya di sini 3 misalnya. 2 misalnya. Berarti 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jadi 14 gitu ya, 14 tahun. Oke. Terus selanjutnya adalah kemampuan bahasa. Jepang apa misalnya di sini ada nih standarnya excellent, good, fair atau poor ya. Silakan kalian ini pada dasarnya menilai diri sendiri ya ini. Silakan bisa menggunakan hasil TTBJ yang kalian dapatkan atau bisa kira-kira sendiri ya. Terus selanjutnya mengenai JLPT ya, levelnya berapa, skornya berapa. Terus kalau ada TOEFL silakan masukkan di sini ya. Sini. Terus nah ini nomor 21 ini kalau dalam kondisi darurat itu pihak Max bisa menghubungi siapa saudaranya ya. Yang istilahnya mudah dihubungi gitu. Misalnya kalau kayak dulu ya misalnya saya pernah berangkat dengan program Max itu saya nggak mencantumkan nama bapak saya atau nama ibu saya karena bapak ibu saya nggak ada email dan kalau misalnya dalam keadaan darurat dari Jepang dihubungi kan kurang mungkin ya kemungkinan dihubungi pakai bahasa Inggris. Jadi saya nggak mencantumkan nama bapak ibu saya mencantumkan nama saudara saya, saudara kandung ya. Begitu. Namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, hubungannya apa, misalnya siblings atau apa gitu ya. Terus nomor telepon dan email. Nah, terus nomor 22 ini adalah isian mengenai sejarah kalian pergi ke Jepang. Kalau ada, silakan bisa ditulis di sini dari kapan sampai kapan, tujuannya untuk apa. Misalnya dari tahun berapa, bulan apa, sampai tahun berapa, bulan apa. Misalnya jalan-jalan, ya traveling gitu ya misalnya. Oke. Kayak Teguh ini pernah ke Jepang ya sebelumnya ya? Iya, Sensei. Jadi pasti ini diisi ya? Iya, diisi. Betul. Oke, terima kasih. Terus di sini tanda tangan dikasih nomor ketika kalian mengisi ini kapan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Yang tanda tangan di print dulu dong berarti Sensei. Betul. PDF-nya. Betul. Jangan tanda tangan digital ya. Oke, baik Sensei. Namanya juga sebaiknya ditulis tangan aja, nama tanda tangan gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan yang lain ada lagi? Dari semua isian ini yang 15 sama 16 yang paling menantang ya. Yang paling banyak mungkin menentukan kalau menurut saya. Jadi silakan berpikir baik-baik ya. Ini kan Sakubung nih. Nah, di channel YouTube-nya jurusan tuh ada tuh tutorial cara bikin Sakubung dari nol. Silakan sambil lihat ya. Bisa menyusun karangan dengan belajar dulu dari situ ya Sakubung. Itu.
Oke. Setelah formulir kita lihat yang ini nih, placement preference application. Nah, ini pada dasarnya sama bentuknya ya. Jadi nama, terus gender, nationality, tanggal lahir, terus umurnya berapa. Nah, terus ini Nihon Deno Kiboko Suno Ruigata. Nah, mau apa kursus atau pelajaran yang seperti apa yang kalian mau terima di sana? Mau belajarnya kayak gimana nih? Apakah mau fokus ke apa budaya sosiologi Jepang atau mau meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian nih? Pilih yang mana ya. Terus nanti di sini kalian menuliskan universitas yang akan kalian tuju ya. Nomornya nanti nomornya ada ya, nomornya berapa, terus pilihan kursusnya yang ini ya, AB atau A atau B atau AB gitu. Jadi misalnya misalnya saya pilih Cibadaigaku ya, terus saya pengen di Cibadaigaku tuh saya mau belajar budayanya aja jadi A gitu ya. Terus nama di sini Cibadaigaku misalnya. Nomornya berapa misalnya ya. Atau misalnya di Cibadaigaku saya mau belajar AB deh, boleh deh. Yang A boleh, B juga boleh deh. Gitu ya. Bisa seperti ini. Ya. Nah, kalau menurut saya, kalau kalian lebih bisa fleksibel AB di sini, ya, mungkin kemungkinan jadi orang di sana tuh lebih mudah mengarahkan kalian, menempatkan kalian gitu ya. Seperti itu. Tapi ya itu apa namanya sebagai referensi aja. Ya. Oh ya, itu Sensei tambahan. Ya, silakan. Kalau untuk kursnya itu setiap kampus beda-beda Sensei. Ya. Ada yang menyediakan A saja, ada yang menyediakan B saja, ada yang menyediakan oke. B. Jadi dipastikan dulu di daftar kampusnya. Oke, sip. Makasih banyak Teguh ya. Itu pencerahan banget tuh. Saya juga nggak paham tadi. Terus, nah ini ada yang tanya. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pak Ari mau izin live dulu. Terima kasih Sensei. Ya. Nah, terus kalau misalnya tidak diterima di atas ya, di universitas-universitas yang kita pilih, kalian mau ngapain nih? Apakah mau ngikut sama instruksinya atau arahannya pihak Max, atau mau batalin aja gitu ya? Tapi ya kalau saya sih milihnya yang pertama pasti ya, ikut aja dah gitu ya. Oke. Teguh juga begitu kali ya? Ya, Sensei ikut aja. Oke. Ya, sih. Oke ya, sampai sini kayaknya udah paham. Nah, kita lihat yang nama-nama kursusnya ya. Nama-nama kursus. Nama-nama ini ya, kampusnya ya. Nah, akan seperti ini ya. Jadi, ini ada nama-nama universitasnya dan ada course guide ya. Di sini bisa klik masing-masing apa namanya informasi mengenai apa yang bisa kita pelajari di situ, di kampus itu ya. Silakan bisa. Ini ada nomor-nomornya ya, dan ini seperti yang betul yang tadi Teguh bilang, ada yang bisa AB, ada yang bisa B doang, ada yang bisa A aja gitu ya. Gitu ya, silakan. Banyak sekali pilihannya ya. Ini nomornya ada di sebelah kiri. Oke. Apa lagi ya? Udah mungkin itu ya. Jadi itu saja yang mau kami sampaikan. Barangkali ada Teguh yang mau disampaikan, Teguh. Mungkin tambahan dari saya. Nanti kalau perkara dokumen segala macam itu udah selesai, kalau pengalaman saya waktu tesnya yang untuk tes tulis kan tadi ada seleksi dokumen, tes tulis, interview, wawancara, sama secondary screening ya. Tapi kalau pengalaman saya mungkin karena lagi pandemi, itu untuk tes tertulisnya diganti dengan interview juga. Jadi interviewnya 2 kali. Tapi interview yang pertama itu untuk memastikan kemampuan bahasa Jepang kita. Jadi
benar-benar pertanyaan itu hanya seputar kemampuan bahasa Jepang saja. Nah, kemudian buat yang keduanya, yang interview yang keduanya itu baru membahas tentang rencana belajar. Jadi apa yang udah kita tulis di formnya itu kita pahamin lagi benar-benar, nanti itu bakal ditanyain lagi ketika interview. Mungkin itu aja Sensei. Oke, sip. Terima kasih banyak Teguh ya. Alhamdulillah kita bisa bikin sosialisasi kayak gini ya. Jadi bisa lebih paham. Kalau dulu-dulu saya nggak punya ruang di hati untuk ngadain kayak gini. Ya, terima kasih Teguh. Ada lagi mungkin dari yang lain ada komentar atau pertanyaan? Mau nanya tentang TTBJ-nya, Sensei. Silakan, silakan. Jadi yang TTBJ-nya kan yang mesti satu-satu itu ya, Sensei. Ya. Saya udah coba, tapi kagak keluar sama sekali tesnya, Sensei. Blank putih. Blank putih ya, oke. Ya, jadi karena saya nggak bisa gitu, jadi saya pakai yang paling atas karena bisa. Terus saya masukin ke Google Form yang internal, Sensei. Itu gimana ya, Sensei ya? Saya baru tahu. Oke ya, coba aja dulu nanti lagi ya. Nggak apa-apa ya, Sensei. Coba lagi masukin coba ke... Coba lagi. Oh iya. Nggak, masukin 2 kali nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti saya ambil yang paling terakhir. Oke, makasih Sensei. Ya, sama-sama Aldi, makasih. Silakan yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Ada kekhawatiran atau apa? Oke, jadi mungkin belum ada ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyain ke Teguhnya langsung? Mengenai kehidupan di sana atau gimana? Terserah, nggak apa-apa sih. Pertanyaannya bebas. Sensei, nanya deh Sensei. Silakan. Kata gue ini nggak apa Baito nggak sih? Nggak. Oh ya, Baito saya belum, cuman ada kepikiran pengen Baito. Jadi kebetulan kalau di Chiba sendiri itu boleh Baito, tapi dengan alasan yang pasti. Jadi maksudnya ada alasan tertentu yang memang mengharuskan Baito gitu. Jadi kalau nggak ada alasan khusus itu nggak boleh. Sebenarnya kalau Baito sendiri dari Max-nya tidak melarang, tapi ada juga kampus yang memang melarang untuk Baito. Jadi kalau nanti seandainya keterima masuk mau Baito, pastikan untuk tanya dulu ke pihak kampusnya. Sama jangan lupa nanti kalau pas di imigrasi itu minta untuk dapat form untuk biar bisa Baito, karena izinnya beda antara izin tinggal sama izin Baito gitu. Sip. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Yang lain silakan. Kak, untuk tempat tinggal sendiri itu berarti biaya sendiri berarti ya untuk tinggal di Jepangnya, kosnya atau tempat untuk di Jepang kan lumayan tuh setahun. Itu pure sendiri berarti semuanya. Kalau buat yang saya nih, kalau saya ada asrama. Jadi kita disediain asrama, tapi ya namanya juga asrama kan nggak terlalu lebar, tapi tetap bayar. Jadi kayak kita dapat asrama, tapi kita bayarnya agak lebih murah lah daripada kita harus nyewa apa tuh sendiri. Terus untuk yang saya tinggali sekarang itu per bulan sekitar 17.000 itu full kecuali listrik bayar sendiri gitu. Oh, terima kasih Kak. Okay. Maaf Kak, mau nanya lagi. Itu boleh. Asrama kan bayar. Itu bayarnya pakai uang yang disediain sama Max-nya. Ya. Jadi kan kita dapat beasiswa kan ya, dapat uang saku per bulan. Nah nanti dari uang saku itu disisihkan sebagian untuk bayar asrama. Dan biasanya dari kampusnya dibikin auto debit, karena punya saya juga dibikin auto debit gitu. Jadi setiap bulan langsung kepotong gitu ya? Ya, nanti pas nerima uang otomatis setiap bulannya kepotong gitu. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Pada dasarnya sama ya, semua program Max itu sama. Saya juga pernah
dapat beasiswa dari Max, dan sama sebenarnya dapat bulanan terus habis itu dipotong gitu ya. Dan sama kayak Teguh juga ya, dapat asrama, dan asramanya itu ya nggak begitu luas, tapi ya biayanya lebih murah daripada kita cari sendiri ya. Nanti akan langsung dicarikan gitu, nanti langsung ditempatkan di situ ya. Nih Teguh kamu di sini ya gitu. Iya, betul. Sip. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain silakan yang penasaran. Kalau saya lihat Teguh ini makin cuto. Enggak, ini faktor pandemi dan saya semenjak pandemi emang gitu. melar mulu. Oh gitu ya. Jadi Bukan ya di sana juga nyaman berarti ya. Nyaman. Okay. Oh iya, tambahan satu lagi. Silakan. Sebelum saya lupa. Jadi ya semoga semuanya bisa keterima. Tapi kalau keterima harus siap mental juga karena ada resiko untuk penundaan berangkat kayak gitu. Contohnya saya juga kemarin sempat tertunda, itu benar-benar simpang siur gitu, nggak jelas. Betul. Di masa pandemi ini berbagai kemungkinan itu pasti muncul ya, ada ya. Jadi harus siap-siap. Makasih Teguh. Baik. Untuk penjelasan mengenai, ada lagi silakan. Maaf Sensei, mau nanya ke Kak Boleh. Teguh. Kalau Kak Teguh sendiri itu studi plan-nya itu bagaimana ya? Bisa diceritakan sedikit nggak, Kak? Oh gitu ya, oke. Soalnya masih bingung yang bagian ini. Aduh, jujur aja saya sebenarnya saya juga agak lupa sama studi plan saya di awal waktu daftar tuh. Tapi kalau saya cari-cari sih ini, jadi pertama saya di awal nih saya list dulu. Saya pengen belajar apa aja gitu kan. Jadi apa sih yang pengen pelajari? Misal saya pengen belajar sosial gitu, sosial sama meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Nah, untuk itu, saya di Jepang tuh pengen melakukan apa aja, saya tulis tuh, saya ceritain gini panjang lebar gitu. Jadi kayak apa yang udah ditulis di awal tuh dijabarin satu-satu gitu, biar jadi banyak, biar jadi panjang. Gitu saya jabarin satu-satu. Habis itu di akhir kita juga menambahkan bahwa ya bukan cuma itu saja yang akan saya pelajari, sebisa mungkin apapun yang bisa saya pelajari, hal-hal baik tentang Jepang akan saya masukkan gitu, seperti itu. Waktu itu sih saya nulisnya gitu, seingat saya. Nanti pas diwawancara ditanyain lagi ya Kak mengenai detail yang kita tulis gitu seperti apa gitu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya ini ya, kalau sama dengan apa yang kita tulis lebih baik. Cuman kalau emang mepetnya agak beda dari apa yang kita tulis juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi syukur-syukur bisa sama. Kalau pas di interview waktu itu saya bilangnya gini, saya ingin belajar budaya Jepang terkait bagaimana cara mereka bisa mempertahankan budaya yang sejauh ini masih sangat terjaga. Sebagai contoh, kalau di Indonesia sendiri kan terutama orang daerah Jawa Tengah, karena saya orang Jawa Tengah, itu orang malu untuk mengenakan pakaian adat batik. Nah, saya menyampaikan bahwa saya pengen tahu kok bisa orang Jepang nggak malu untuk pakai kimono, yukata, dan lain. Bahkan mereka malah bangga. Saya pengen tahu itu, kemudian kalau bisa setelah saya tahu caranya, saya ingin terapkan di Indonesia dengan ya entah saya bikin event sendiri atau mungkin bekerja sama dengan teman saya untuk bisa bikin satu acara yang mengangkat tema budaya. Nah, kalau dijelaskan seperti itu juga kayaknya bagus juga. Hayo karimashita. Makasih Kak. Sama-sama. Jadi ada langkah konkretnya ya? Ya betul Sensei. Jadi apa sih kalau kata orang Jepang gutai teki gitu, harus jelas. Ya mungkin Teguh juga udah bosan dibilangin sama saya gutai teki nih gitu ya. Di sini juga terus Sensei. Karena kan kebetulan untuk Max yang Japanese Studies ini kalau di Chiba itu juga diwajibkan untuk kayak penelitian gitu juga ya. Jadi waktu bikin
Kenkyu Kikaku, rencana penelitian juga sama sensei di sini juga ditanya, ini tujuan jelasnya mau ngapain kamu tuh gitu. Sering juga. Sip. Ya, makasih Putri, makasih Teguh ya. Silakan, ada lagi yang lain? Oh ya, Sensei. Ini untuk kuotanya berapa ya, Sensei? Kuotanya nggak ada kuota, silakan. Maksudnya maksudnya yang di internal jurusan? Iya. Nggak ada. Oh. Iya. Yang sesuai sama ini pasti kami rekomendasikan. Hai. Terima kasih, Sensei. Ya, terima kasih. Silakan, yang lain ada lagi? Ya, jadi saya mau nanya, Sensei. Silakan. Kemungkinan lulus dapatnya berapa persen ya kira-kira? Gimana ya jelasinnya? Tergantung usahanya ya. Tergantung seberapa spesialnya Alwan. Oh gitu. Terus misalkan nggak dapet itu dipulangin lagi? Oh, maksudnya dipulangin apanya tuh? Iya, misalkan nggak keterima. Oh, nggak keterima sebagai peserta beasiswanya gitu ya? Iya. Nggak berangkat, jadi nggak pulang juga, nggak dipulangin juga, nggak berangkat soalnya. Nggak. Misalkan masuk kan sekolah bahasa dulu ya? Oh iya. Terus tes. Enggak. Oh enggak. Jadi langsung masuk ke itu kampus sebagai ini ya, mahasiswa pendengar atau mahasiswa ini ya, research student di situ ya, Teguh ya? Iya, jadi langsung masuk buat belajar. Jadi nggak ada, kita nggak karena kan non degree ya, programnya cuma tahun. Jadi kita nggak perlu masuk Nihongo Gakko dulu kayak gitu, nggak. Jadi benar-benar pure seleksi sampai pengumuman lolos itu di Indonesia. Nanti kalau udah ada hasilnya baru diberangkatkan. Gitu. Terima kasih. Ya, makasih Alwan. Jadi bukan kayak research student ya. Kalau research student yang pernah saya ikuti ya, itu memang kayak Alwan, ada masa belajar bahasa Jepang dulu ya. Karena itu yang untuk orang yang mau S2 atau S3 gitu di Jepang ya. Tapi kalau Japanese Studies itu nggak seperti itu. Jadi langsung belajar di universitas yang ditunjuk. Oke. Ya, makasih banyak Alwan ya. Silakan yang lain, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan. Ini Sensei, JLPT itu harus banget gak sih, Sensei? Ya. JLPT. Sebenarnya nggak punya juga bisa daftar ya, Teguh ya? Iya, bisa daftar. Kalau misal punya NATES atau JITES. Ya, kalau saya sih kebetulan waktu itu punya dua-duanya, jadi dua-duanya saya masukin aja gitu buat pendukung. Kak Teguh pas masukin itu N berapa? Saya waktu masukin ini, alhamdulillah N2. Terus JTES-nya yang C. Kan kalau JTES A, B, C, D, E, F gitu. Kalau saya yang C. Oh, oke. Makasih. Sip. Ya, jadi saya harap mahasiswa itu nggak terpaku di situ ya. Yang penting itu adalah kekonkretan. Rencana belajar kalian tuh mau ngapain. Terus setelah pulang tuh mau ngapain. Itu yang paling penting menurut saya ya. Kalau bahasa, asal bisa menyampaikan, ya, mau tata bahasanya berantakan, yang penting bisa ada usaha ya. Orang itu ya punya naluri untuk berkomunikasi gitu loh. Selama kalian bisa memaksimalkan naluri itu, menggunakan bahasa Jepang yang ada di dalam diri kalian, ya, memberdayakan secara maksimal, mau bumponya berantakan, tapi ada usaha seperti itu maksimal, itu saya yakin masih bisa ada kemungkinan besar ya bisa masuk. Karena yang penting itu isi pikiran kita, bukan, ini kan bahasa itu tools ya, media. Ya. Kalau kita masih belum bisa menggunakan media itu secara maksimal, nggak apa-apa. Tapi yang penting apa yang kita rencanakan dan apa yang akan nanti kita lakukan itu jelas gitu ya. Jadi bukan masalah. Makanya Max juga kan kalau ada gitu kan JLPT kan. Ya, jadi saya harap mahasiswa bisa
apa ya, berbesar hati, bukan berbesar hati ya, semangat ya. Yang penting itu adalah kalian bisa menyampaikan isi pemikiran kalian. Iya. Silakan. Soal ini sensei saya lihat kurs guide-nya, soalnya apa? Kebanyakan tuh mintanya M3, N2 gitu sensei. Dari kurs guide-nya, jadi ya agak serem aja lah. Tapi kalau misalnya nggak punya, terus Max-nya bilang kamu lulus, ya kan lulus. Bisa. Iya sih, dia mintanya tuh kayak kemampuan setara N2, N3, N2, N1 gitu. Iya. Ini sih kalau saya pribadi sih melihatnya malah apa ya, mereka lebih mengutamakan pas interviewnya sih. Jadi pas di apa namanya, yang tes wawancara yang kedua itu yang saya bilang, itu benar-benar kita dilihat sih apa namanya, bagaimana cara kita menyampaikan. Karena benar-benar diperhatiin gitu sih. Saya ngerasanya benar-benar diliatin gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi saya pikir sih selama kalian bisa menyampaikan isinya ya, dan udah jelas gitu, saya pengen begini gitu ya. Terus untuk ini saya ada langkah-langkahnya ini gitu. Saya pikir kansnya besar ya. Silakan yang lain barangkali ada lagi. Mau nanya ke Teguhnya, boleh? Silakan. Kalau di sana kira-kira biaya hidupnya berapa ya? Oh, biaya hidup. Bentar. Kayak buat sehari-harinya itu makan, internet. Tergantung sih sebenarnya kalau biaya hidup ya, itu tergantung kitanya mau jajan terus apa mau masak gitu. Kalau mau masak sih sebenarnya dengan uang 20-30 ribu untuk 1 bulan itu cukup. Cuman kalau kita jajan terus, itu pun yang misal sekali makan 600-700 yen gitu, itu ya sebulan bisa 50-60 ribu. Jadi perbedaannya sebenarnya di kita mau masak atau enggak gitu loh. Karena apa ya, sebenarnya di sini pun barang-barang harga juga relatif apa ya, sepadan dengan uang yang kita miliki gitu. Dan ini estimasi saya sih ya, estimasi saya. Saya kan di sini dapat beasiswanya itu berarti kan 120 ribu. Kalau tadi kan tulisannya 117 ribu kan. Itu pada kenyataannya saya dapatnya 120 ribu. Dan nanti kalau sudah dipotong untuk asrama listrik itu kira-kira kan nyisanya 90 ribu. Nah nanti kalau saya pakai makan dan lain-lain kayaknya 50 ribu mah masih bisa kayaknya. Itu masih cukup untuk ditabung atau mungkin bahkan untuk ya sekedar vacation, senang-senang. Itu saya rasa masih sangat cukup. Baik, terima kasih. Ya. Kalau misalnya pengalaman saya itu beda. Kalau saya itu lebih banyak, kalau udah ini ya S2, S3 itu banyak ininya, nomikanya, banyak makan-makan gitu. Kalau udah begitu, waduh, namanya tuh biaya sosialisasi, sosialita, kosaihi ya namanya itu, kosaihi itu biaya makan-makan sama orang gitu, itu lumayan ya. Itu kalau saya, maksudnya, ya. Iya kalau kan kalau di Kenkyu itu gitu kan, kadang ya ayo makan gitu, pasti ada gitu momen-momen kayak gitu. Iya. Ya. Sama kalau dulu ya silakan. Udah gitu Sensei, kalau di sini di Chiba sendiri ada kayak perkumpulan mahasiswa Indonesia gitu. Itu lumayan baik juga, kayak mereka ngajakin ngumpul di apato mereka, dan kebanyakan kalau di sini karena research student ya, kayak S2, S3 gitu. Jadi mereka lebih ke menaungi kita yang baru sih. Mereka yang traktir lah apalah gitu, biasanya gitu. Rezeki sih. Ya, kalau dulu saya di Tokyo kebanyakan ya. Jadi biaya yang paling kerasa tuh ini kereta. Mahalnya tuh situ. Sering baito juga sih saya. Aduh. Ini Sensei, jadi supir ya? Nyupir maksudnya. Nyuci piring di Susiro.
Iya. Aduh. Silakan yang lain, ada lagi? Udah? Oke. Sebenarnya kegiatan sosialisasi ini nanti akan diadakan lagi ya. Saya adakan yang khusus Max itu karena saya pikir mahasiswa perlu masukan ya dari Teguh, dari kami ya, berkaitan sama pengisian formulir, terus yang perlu diperhatikan ya, jadi supaya sinkron informasinya. Jadi saya adakan yang sekarang. Nanti itu sekitar awal tahun akan ada lagi ya sesi yang sama, tapi dengan bukan Teguh aja ya, ada mahasiswa-mahasiswa lain yang udah pernah pergi ke Jepang juga dengan program yang lain tentunya. Kan ada acara ngobrol-ngobrol gitu juga, nanti silakan bisa ikuti lagi. Oke, dari Teguh mungkin ada lagi terakhir, ada yang mau ditambah? Pesan-pesan mungkin buat teman-temannya di sini. Oh ya, nih mungkin buat semuanya yang berencana buat daftar, saran saya tetap semangat, tetap berusaha, ya biar gimana pun kalau nggak usaha ya nggak bakal dapat juga gitu. Terus terakhir sama minta restu orang tua, minta doa, karena menurut saya ini pengalaman saya pribadi, setiap kali saya ingin melakukan sesuatu dan itu sudah atas dasar izin orang tua, entah kenapa mudah gitu, dimudahkan, ada aja kesempatan gitu. Jadi jangan lupa ya, kalau untuk mohon maaf kalau memang seandainya ada keluarganya mungkin siapanya yang sudah tidak ada, ya entah ziarah sekali itu, minta doa memanjatkan doa di situ, mungkin ya bisa memberikan manfaat yang lebih. Sekian, terima kasih. Oke, sip Teguh, terima kasih banyak ya. Jadi terima kasih Teguh, terus terima kasih juga teman-teman di sini yang mahasiswa yang udah hadir ya. Saya juga berharap mahasiswa tidak putus asa, tidak merasa, aduh gimana nih nggak ada JLPT, gimana? Jangan merasa begitu ya. Tunjukkan dengan resource yang sekarang kalian punya, itu kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itu spesial. Kalian bisa menunjukkan itu ya. Manfaatkan semua resource yang ada di dalam diri kalian ya. Maksimalkan, pasti bisa. Ya, itu saja terakhir dari saya mewakili Prodi. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dari mahasiswa mungkin? Komentar atau pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih ya. Saya tutup di sini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Semangat. Terima kasih. Nanti rekamannya ada ya. Nanti bisa lihat lagi. Saya upload ke YouTube. Terima kasih. Baik, Sensei. Hai Sensei. Oke. Teguh, makasih banyak ya. Sama-sama, Sensei. Sehat-sehat di sana. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih. Saya tutup ya.